بنعمة الإسلام أحمده سبحانه يدعو إلى دار السلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال أيضا في سورة القرآن فذكر إنما أنت مذكر Sadaqallahul Azim. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat pada subuh yang dimuliakan Allah, yang saya hormati. Marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita takzimkan Allah, kita agungkan Allah, kita puji Allah dengan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita bersalawat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita sama-sama mendapatkan syafaatnya. Para ibu yang saya hormati, di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 55 yang saya baca tadi, wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat, berguna bagi orang yang beriman. Itu makanya di mana-mana ada peringatan-peringatan. Namun di Temilahan ini salat zuhur, salat asar, lepas azan menjelang salat sebagai qomat peringatan. Ada yang namanya kultum lah, kuliah 7 menit. Kenapa ada peringatan itu? Karena memang penting peringatan itu, mengingat-ingatkan supaya manusia ini tidak lalai. Diadakanlah peringatan. Ada pula peringatan Maulid Nabi, ada peringatan Isra Mi'raj, ada peringatan Nuzul Quran, ada peringatan Tahun Baru Islam, ada peringatan halal bihalal. Banyak peringatan-peringatan. Karena memang begitu diperintahkan oleh Allah. Ada orang yang pikiran sempit, ngapa katanya ada ceramah, ada peringatan ini, peringatan itu. Itu orang yang sempit berpikir. Padahal Al-Quran sudah ada menyatakan wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir innama anta muzakkir. Berikanlah peringatan, sungguhnya engkau hanyalah berikan peringatan. Sementara yang berikan petunjuk Allah, berikan hidayah Allah. Kita hanya mampu memberikan peringatan agar manusia ini tidak lalai. Karena kenapa? Karena iman manusia ini kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman kadang-kadang naik, kadang-kadang turun.
Di saat dia turun diberikan peringatan, bisa dia naik lagi. Bapak Ibu hormati, sedangkan kita ini belum ada jaminan masuk surga. Tentu kalau ada peringatan, nanti kita menambah amal kebaikan. Kita hidup bertambah saja Allah. Kata Imam Ghazali, la tabrah kulla yawmin illa bi ziyadati ilmi wal amal. Jangan kamu hidup ini suka-suka, tertawa, terbahak-bahak, kecuali dua saja kata beliau. Apa dia? Bertambah ilmu, bertambah amal. Kalau bertambah ilmu, bertambah amal, apa yang kita bahagia? Kalaulah orang hidup zaman Nabi dulu, para sahabat-sahabat itu banyak yang dijamin Nabi masuk surga. Anak kita belum ada jaminan. Kalau kita baca sejarah Nabi menjamin Abu Bakar engkau fil jannah, Umar bin Khattab fil jannah, Sayyidina Utsman fil jannah, Sayyidina Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Udailillah bin Jarrah fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah. Banyak yang disebut engkau surga, dijamin masuk surga. Nah sementara awal tak ada jamin masuk surga. Lalu bagaimana caranya? Mungkin karena nama kita tak ada jamin masuk surga, ada jalan lain. Misalnya ada sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, khamsatun atman lahumul jannah. Ada 5 golongan yang Nabi jamin masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini yang 5 ini. Karena secara langsung Allah Nabi Muhammad tak menyatakan kita masuk surga. Khamsatun atman lahumul jannah. Yang pertama dari banyak 5 ini, al-mar'atu salihatu al-muti'atu li zawjiha. Al-mar'atu salihah al-muti'atu li zawjiha. Perempuan yang salihah muti'atu li zawjiha, yang ia taat patuh kepada suaminya. Nah, itu dengar ibu-ibu di belakang. Al-mar'atu salihah al-muti'atu li zawjiha. Jadi bagi ibu-ibu masuk surga bukan payah, taat pada suami masuk surganya. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhala jannah. Apabila siapapun perempuan yang meninggal dunia, suaminya ridho kepadanya, dakhala jannah, masuk surga dia. Nah, ini yang pertama. Ini jelas bagi ibu-ibu yang ingin masuk surga itu kan begini. Insyaallah di jaminan Rasulullah, asal salihah, mampu menjaga kehormatannya, menjaga dirinya. Yang kedua, wal waladul muti'u li abawayhi. Wal waladul muti'u li abawayhi. Anak yang taat kepada ibu bapaknya. Nah, jadi kalau kita masih jadi anak, taat pada ibu bapak, patuh. Kadang-kadang kata Imam Syafi'i, bukan kadang-kadang lagi kata Imam Syafi'i, kalau kita berdebat dengan orang tua kita, walau kita benar, jangan angkat suara tinggi pada orang tua. Kita angkat suara kita kuat kepada orang tua kita, sehingga orang tua kita menurunkan, merendahkan suaranya karena takut dengan engkau, kau dah durhaka. Kan ada nih anak nih, mentah-mentah dia benar, di debatnya orang tuanya, sampai orang tuanya merendahkan suaranya, takut kalau anaknya nanti, awak dah tua, mana tahu anak-anak nanti memukulnya dan sebagainya. Itu durhaka. Dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kau mengatakan dan sebagainya. Jangan kau mengherdiknya. Wa qul lahuma qawlan karima. Berkatalah pada kedua atau salah seorang yang tua kita dari perkataan yang mulia. Mana terbukti sekarang anak-anak banyak melawan orang tuanya? Itu terbukti di Jawa Barat.
Banyak orang tua mengadukan kepada gubernur, anaknya tak patuh dengan orang tua ini. Sekarang dikumpulkan oleh Gubernur Jawa Barat, diantar ke barak militer. Nah, sudah berapa lama baru pulangkan. Lalu sekarang agak patuh sedikit, mau bangun pagi, mau nolong emaknya cuci piring, mau. Coba bayangkan, berarti betapa banyaknya. Tadi pagi lagi saya lihat lagi ada anaknya nakal, itu kan di TV. Anaknya nakal dibawa emaknya ke kepolisian. Ini anakku, daftarkan. Padahal dia takut. Saking payahnya sekarang, Pak. Jadi yang kedua, kalau kita jadi anak, patuhlah kepada ibu ibu bapak. Itu jaminan masuk surga. Yang ketiga, wal mutawaffi fi tariqi Makkah. Wal mutawaffi fi tariqi Makkah. Orang yang wafat dalam perjalanan ke Makkah. Nah, ini kawan yang berjalan ke Makkah nih untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, kalau dia meninggal dunia dalam perjalanan itu jaminan selamat surga. Jadi tidak ada lagi kita tuh takut melaksanakan haji. Ini ada orang mampu, harta banyak, daftar haji tak mau. Saya pernah menjumpai, Pak, Bapak kan rumah Bapak banyak, Pak, di Tembilan banyak, di kota lain banyak. Bapak ada bercukup, Pak, kenapa Bapak ada naik haji, Pak? Saya bilang, daftarlah haji, Pak. Saya bilang, aku takut naik pesawat, Ustaz. Akan kacau. Takut naik pesawat. Padahal di mana-mana pun juga kita bisa meninggal dunia. Padahal di sini jaminan Rasulullah al-mutawaffi fi tariq Makkah. Orang yang wafat dalam jalan ke Makkah itu jaminan Nabi untuk surga orang tua. Ini luar biasa. Mana yang meninggal dunia, ada yang masuk terowongan, ya kan? Karena mati lampu kan, bertabrakan di dalam itu sering cari jalan keluar. Nah, banyak yang meninggal di dalam. Ada yang kena timpa alat berat dari atas Masjidil Haram, meninggal dunia. Itu jaminan Nabi masuk surga. Adakah kita di antara yang tiga ini? Mungkin belum, atau jadi anak yang soleh tadi, taat. Kalau tidak ada yang tiga ini, mungkinnya keempat, wasahibul khuluqil hasan. Jaminan Nabi itu wasahibul khuluqil hasan, orang-orang yang akhlaknya baik. Nah, mudah-mudahan kita termasuk dari orang yang akhlak baik ini. Apa orang akhlak baik itu? Ya ikuti Rasulullah, karena orang paling baik akhlak Rasulullah. Itu jaminan Allah dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4, apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung, akhlak yang terpuji. Jadi kita baca sejarah Nabi bagaimana akhlak Rasulullah. Begitulah Umar bin Khattab merintahkan kepada anaknya Abdullah bin Umar, sampai Umar bin Khattab bikin rumah dekat rumah Rasulullah, dekat di belakangnya tuh kayak depan, tengah dibikinnya lubang kecil agar Abdullah bin Umar bisa mengintip Rasulullah setiap hari, baik Rasulullah turun dari rumah atau Rasulullah pulang dari mana-mana saja, dia melihat akhlak Rasulullah untuk mengikuti bagaimana akhlak Rasulullah. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin akhlak Rasulullah akhlak yang paling baik. Itu pun juga dibenci oleh Abu Jahal. Ya, mudah-mudahan kita termasuk nih akhlak yang baik. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, ingin mendapatkan jaminan Allah masuk surga, wa man azzana fi masjidi minal masajid imanan wa ihtisaba. Wa man azzana, orang yang tukang azan di masjid, minal masajid, daripada masjid-masjid, imanan wa ihtisaba, karena iman dan penuh perhitungan. Jadi jangan kita anggap remeh muazzin. Muazzin itu jaminan surga. Luar biasanya. Berebut menjadi azan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyerahkan diri, ya Rasulullah, aku mau jadi muazzin saja. Cuman pada zaman Rasulullah tidak mudah jadi muazzin. Kenapa? Karena Rasulullah dites Rasulullah. Maka hanya beberapa orang saja yang bisa menjadi muazzin zaman Rasulullah. Karena bagaimana makhrajal hurufnya keluarnya, bagaimana kekuatan suaranya.
Maka yang kita kenal muazin zaman Rasulullah siapa dia? Pertama Sayyidina Bilal bin Rabah. Terus lagi dia ada payah yang lain mau azan. Bila ada Bilal bin Rabah, dialah yang azan karena Nabi menunjuknya. Ibaratnya ketuanya azan waktu itu Bilal bin Rabah. Yang kedua siapa? Abdullah ibnu Maktum. Abdullah bin Umi Maktum yang tunanitra matanya buta. Kemudian ada lagi namanya Abu Mahzurat. 3. Ada lagi yang namanya Sa'ad al-Barok. Ada namanya Ziyad bin Haris. Setahu saya berlima orang inilah yang pada zaman itu diangkat Rasulullah. Nah, yang menjadi tukang azan. Kalau di Masjid Nabawi itu dia Bilal bin Rabah. Nanti kalau subuhnya baru Abdullah bin Umi Maktum. Yang di Makkah itulah dia Abu Mahzurat waktu di Makkah. Kemudian di Masjid Kuba itu dia Sa'ad al-Faraq tadi. Nah, jadi ada tempat-tempatnya, tidak bisa sembarangan. Kenapa? Karena zaman itu dites Rasulullah. Mana yang mau jadi muazin silakan, tapi diseleksi dulu. Oh, gitu. Yang mana paling nyaring dan bagus suaranya? Naik ke atas, nyet kada pakai ini, dia pakai sound system. Mana yang paling kuat suaranya? Sekali tes rupanya Bilal bin Rabah yang sangat kuat suaranya. Entah berapa kekuatannya itu, entah berapa meter kekuatan suaranya. Gitu. Orangnya biasa sajalah. Kalau lihat gambar itu beritanya Bilal bin Rabah itu orangnya rambutnya keriting, kurus, wajahnya hitam, kakinya pecah-pecah. Api suaranya luar biasa. Dijamin untuk masuk surga. Buktinya Nabi waktu Isra Mi'raj aja dengar di surga itu sandalnya Bilal bin Rabah berbunyi krak 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 di surga. Sandal siapa? Sandal Bilal bin Rabah. Sandal aja masuk surga, apalagi orangnya. Gitu. Jadi Pak, luar biasa azan tuh. Bagus kita pelajari azan itu. Jadi itu azan. Kenapa? Orang tukang azan mengingatkan kita setiap saat dan dia mesti salatnya berjamaah terus. Jelas karena dia duluan datang. Dia ingatkan kita. Luar biasa. Itu kita baca dalam kitab Tambihul Ghafilin, dijamin masuk surga. Kemudian lagi azab kubur, ada 3 orang yang tidak diazab dalam kubur. Pertama muazin, yang kedua orang mati syahid, yang ketiga orang mati hari malam Jumat dan hari Jumat. Nah, kan? Ini tidak bisa ditempah-tempah, Pak. Aku nanti mati hari malam Jumat, hari Jumatnya ditempah, tidak bisa. Atau berjanji dengan kawan, nah nanti malam Jumat kau kasih aku air ya, tapi isi racunnya biar aku mati malam Jumat. Itu bunuh diri namanya, neraka namanya. Anda tahu nak mati malam Jumat dia akali, tidak bisa. Jadi pada yang mati ada 5-nya. Jadi kalau zaman Nabi itu dia jamin masuk surga, ini orangnya. Kalau kita tadi jaminan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ini. Jadi perlu peringatan itu, Pak. Memberikan ingat-ingat. Sayyidina Umar waktu jadi khalifah, dia takut betul kalau tidak ada yang memberikan peringatan kepadanya. Ketika diangkat jadi khalifah, maka dia bertanya, siapa nanti yang bisa menegur aku, mengingatkan aku kalau aku nanti ada penyelewengan dalam kekuasaan? Selagi tidak ada yang mau menegur aku tak mau. Apa istilahnya Pak? Penasehatnya. Penasehatlah. Tegak Sayyidina Ali, nih Sayyidina Ali, saya Umar yang akan meluruskan engkau nanti kalau kau penyelewengan dalam kekuasaan. Baru senang hati Umar bin Khattab, terima kasih wahai Ali, aku senang. Nah gitu. Ternyata betul dalam perjalanan dia memimpin itu banyak juga tersandung hambatan dan sebagainya, Pak. Siapa yang menyelesaikannya?
Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu orang yang dikatakan Nabi, orang yang sangat berilmu. Ana madiyatul ilmi wa aliyun babuha. Kalau aku adalah gudangnya ilmu, kata Rasulullah, maka Ali adalah pintunya. Siapa yang masuk kota Madinah pasti melewati pintunya. Maka kalau ingin menjadi orang alim, ya lewat pintunya dulu. Makanya buku ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, apa namanya itu? Babun rasanya. Babun itu pintu. Jadi lewat pintu dulu. Ini bahasa Arabnya babun itu pintu. Nah, beda ya kan? Jadi mas hormati, waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah, datanglah pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi ingin bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai engkau khalifah ya? Iya, kami nih pendeta-pendeta Yahudi, kami adalah orang-orang ahli kitab Taurat. Benarkah engkau ini adalah khalifah? Benarkah Muhammad seorang nabi? Kata mereka, seandainya Umar engkau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kami, kata orang Yahudi itu, kami bersedia ikut agama Muhammad, kami ikut Islam. Kalau bisa kau menjawabnya sesuai dengan kitab Taurat yang kami pelajari. Kata Sayyidina Umar, silakan, engkau mau bertanya apa? Memang pertanyaan berat-berat. Untung tadi ada Sayyidina Ali. Pertanyaan yang pertama, wahai Umar, kata pendeta Yahudi ini, kalau tak bertiga berempat pendeta Yahudi ini mengeroyok Umar bin Khattab. Coba sebutkan pada kami kunci penutup langit dan kunci pembuka langit. Itu aja sudah, kata Sayyidina Umar, apa ini kunci penutup langit, kunci pembuka langit? Yang kedua, sebutkan kepada kami makhluk Allah selain manusia dan jin yang bisa memberikan peringatan kepada kaumnya. Makhluk Allah selain jin manusia yang dapat memberikan peringatan pada kaumnya, sebutkan pada kami. Yang ketiga, sebutkan kuburan yang bisa berjalan dengan kendaraan, apa namanya, dengan kerenda-kerendanya bisa berjalan kuburan itu. Yang keempat, sebutkan kepada kami, wahai Umar, makhluk Allah yang lahir tidak melalui induknya. Ada 5 katanya. Ngeri juga pertanyaannya. Kemudian yang berikutnya, ketika burung berkicau itu apa yang disebutnya? Kemudian ketika ayam jago berkokok itu apa yang disebutnya? Akan bingung, Pak. Kata Umar, apa nih jawabannya? Kalau Umar tak bisa menjawab, apa kata mereka? Bahwa engkau adalah agama yang tak betul. Jadi kata Sayyidina Umar, boleh tak kalau temanku yang menjawabnya? Boleh, kata mereka. Salman Al-Farisi menjemputlah Sayyidina Ali. Datang Salman Al-Farisi, ya Abu Hasan, wahai ayah si Hasan, itu tolong sahabat kita Umar bin Khattab, dia sedang dikeroyok oleh orang Yahudi. Beberapa pertanyaan, berkemungkinan Umar bin Khattab belum mampu menjawabnya, dan kami yakin engkau bisa menolongnya. Langsung bergegas Sayyidina Ali datang, pakaian datang menghadap orang Yahudi. Ini kawanku nih. Ketika Sayyidina Ali datang, dipeluklah oleh Umar bin Khattab. Wahai sahabatku, engkau memang selalu menyelamatkan aku. Aku yakin kau bisa menjawab pertanyaannya. Lalu berhadapanlah. Janji ke Sayyidina Ali kepada orang-orang pendeta Yahudi tadi, kalau kau mampu menjawab pertanyaanmu, jadi masuk Islam. Jadi apa pertanyaannya? Kata Sayyidina Ali, tanyalah saya. Namanya Sayyidina Ali sudah pernah diajarkan ilmu oleh Rasulullah 1000 cabang ilmu, dan 1 cabang berkali 1000 lagi, itu hafal di kepalanya.
Jadi kalau ada seorang mengatakan si anu itu alim, tidak ada apa-apanya dibandingkan Sayyidina Ali. Pertanyaan pertama, sebutkan kunci penutup langit. Oh, Sayyidina Ali, aku sudah diajarkan oleh Rasulullah itu. Kunci penutup langit itu kalau melakukan kesyirikan, Sayyidina Ali, maka tertutuplah langit itu. Maka tidak terbukalah amalan, takkan naik ke atas. Kenapa dalam Quran kan dikatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa-dosa orang yang syirik kecuali selain syirik. Maksudnya syiriknya sampai meninggal dia masih aja syirik. Atau tutup tuh langit, terkunci. Lalu apa kunci membuka langit? Kembali kata Sayyidina Ali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya bersyahadat balik, barulah terbuka langit. Saling memandanglah Yahudi tadi dengan kawan-kawannya. Satu ngangguk betul kata dia, betul kata dia. Begitu kita baca di Taurat. Berikutnya lagi apa yang ditanyakan tadi? Sebutkan makhluk Allah yang bisa memberikan peringatan pada kaumnya selain jin dan manusia. Itu kata Sayyidina Ali, sudah tahu aku Yahudi. Itu adalah semut, raja semutnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kan pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman pergi berjalan ramai, sedangkan semut sekarang berada di atas jalan. Apa kata raja semut? Hei kawan-kawan, cepat kita masuk ke dalam lubang, nanti kita diinjak oleh Nabi Sulaiman dan kawan-kawannya, mati kita nanti terinjak. Maka pada waktu itu Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa. Tersenyum Nabi Sulaiman, fatabassam. Yang lainnya mandang, wahai Nabi Allah Sulaiman, kenapa engkau tersenyum? Adakah cerita yang lucu? Itulah kata Sulaiman, kalian tak bisa mendengar, sedangkan aku diberikan kemampuan oleh Allah mendengar suaranya binatang. Maka Nabi Sulaiman kan bisa berkomunikasi dengan burung hudhud, bisa berkomunikasi dengan jin, bisa berkomunikasi dengan semut. Bahkan Nabi Sulaiman pernah menengok kenapa ada seekor katak membawa daun ke tengah sungai, kemudian katak itu menyelam ke bawah, kemudian katak itu naik ke atas lagi, kemudian nepi dia. Kata Nabi Sulaiman, hei katak, kenapa engkau membawa daun ke tengah tadi? Digigitnya daun, nyelam dia. Aku diperintahkan Allah, kata-kata bawa daun ini membawa ke bawah air. Di dalam itu ada ulat yang kelaparan. Bayangkan Pak, ulat dalam air kelaparan diberikan oleh Allah makan lewat katak, membawakan seekor daun, selai daun ke bawah. Luar biasa. Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi. Jadi engkau tertawa apa sebabnya? Aku tertawa tuh raja semut sedang merintahkan anak buahnya supaya masuk ke dalam tanah, nanti diinjak Nabi Sulaiman dan tentara-tentaranya. Aku tersenyum. Jadi kesekta Sayyidina Ali itu yang kau tanyakan itu betul kan? Rajanya semut Sulaiman saling memandang orang Yahudi tadi. Kan ini betul apa yang disebutkan Ali. Wah, luar biasa nih. Mau tak mau kita nanti ini kalau jawabnya semua masuk Islam kita ini. Karena begitu cerita dalam kitab Taurat, begitu juga. Apalagi kita Sayyidina Ali yang kau tanyakan. Kuburan yang bisa berjalan, bahkan keliling laut. Itu Nabi Yunus ketika ditelan ikan. Kata Sayyidina Ali, kan 40 hari 40 malam itu Nabi Yunus dalam perut ikan, dibawa keliling 7 laut, 7 samudra. Kemudian karena Nabi Yunus dalam perut ikan tadi bertasbih kepada Allah, menyatakan kesalahan-kesalahannya kepada Allah. Akhirnya apa? Allah tidak jadi menetapkan Nabi Yunus dalam ikan sampai hari kiamat. Kan kita dibaca Al-Quran kan Bapak Ibu, sering saya ulang-ulang itu bahwa Nabi Yunus dalam perut ikan itu Allah akan letakkan sampai hari kiamat. Walau annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau sekiranya Nabi Yunus itu tidak termasuk orang yang bertasbih kepada Allah, kami akan tetapkan dalam perut ikan sampai hari kiamat, kata Allah.
Tapi karena dia bertasbih kepada Allah, Allah yang tadinya murka kepadanya, Allah tidak murka lagi, maka Allah perintahkan mengeluarkannya. Nah, itu dianggap kuburan dia dalam perut ikan selama 40 hari 40 malam. Jadi membaca tasbih itu, insya Allah kalau ada kesusahan-kesusahan apapun Allah akan mudahkan. Itu contohnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kira-kira seminggu yang lalu ada orang menjumpai saya, Ustaz, saya diijazahkan guru saya untuk membaca subhanallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 41 kali setiap malam. Bagus, saya bilang. Kenapa? Memang 40 malam lamanya Nabi Yunus dalam perut ikan Allah keluarkan. Jadi luar biasa tasbih tadi. Ketika Sayyidina Ali menjawab, itulah dia kuburan yang berjalan keliling laut. Apa kata Yahudi tadi? Benar apa yang disebutnya. Kemudian pertanyaan berikutnya apa kata Sayyidina Ali? Sebutkan kepada kami makhluk-makhluk Allah yang dilahirkan muka bumi tidak melalui induknya. Ada 5. Betul kata Sayyidina Ali. Sudah diajarkan oleh Muhammad kepada saya. Pertama kata Sayyidina Ali adalah Nabi Adam alaihissalam. Itu bukan lahir dari induknya, tak ada induknya. Yang kedua, istrinya Siti Hawa. Itu diambil dari tulang. Ada induknya. Tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Jadikan Siti Hawa. Yang ketiga, unta Nabi Soleh. Ketika Nabi Soleh menjadi nabi, kaumnya seakan-akan ingin tahu benarkah Nabi Soleh ini seorang nabi. Kata Nabi Soleh, betul saya seorang nabi. Kami tidak percaya kecuali kalau engkau bisa mengeluarkan dari balik dinding batu itu seekor unta. Ini gunung batu, keluarkan itu seekor unta, langsung hidup, unta betina. Kan tidak aja kaumnya. Tapi kan Nabi Allah tinggal ngaku kepada Allah, ya Allah, lihat tuh umatku, hambamu kepingin menguji aku supaya mereka percaya aku nabi, keluarkan unta dari balik batu itu. Mana aku bisa? Lalu Allah jawab, tak ada yang sulit, kata Allah, nanti aku keluarkan. Retak batu itu, keluar unta dari itu. Mana ada induknya unta itu. Sudah 3. Berikutnya lagi apa? Ularnya Nabi Musa alaihissalam, mana ada induknya. Ketika Nabi Musa dikelilingi oleh tukang-tukang sihir Fir'aun, tukang-tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-tali ke hadapan Nabi Musa, dan tali-tali itu menjelma jadi ular, ingin menggigit Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah, kata Nabi Musa, bagaimana nih ya Allah, aku dikelilingi ular ini. Kata Allah, Musa, lemparkan tongkatmu. Tongkat saktinya itu lemparkan. Lemparkan tongkatnya, menjelma jadi ular. Kalau ular-ularnya tukang sihir tadi hanya macam gelang tangan ini, tapi ularnya Nabi Musa dari tongkat itu macam batang kelapa besarnya. Habis ditelannya ular-ular tukang sihir tadi. Setelah itu bagaimana lagi ya Allah? Aku dapat tongkat lagi. Kata Allah, pegang ekornya. Takut ya Allah, pegang, kata Allah. Pegang ular. Kembali jadi tongkat semula. Kira-kira tongkat itu di mana sekarang Pak ya? Kalau ada tongkat itu tongkat sakti ya. Di mana agaknya tongkat itu sekarang? Kurasa ada tuh Pak. Tadi laut kah atau di mana? Dapat tongkat itu. Tongkat itu ceritanya pemberian mertuanya Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib itu banyak punya tongkat. Jadi ada tongkat 100 banyaknya, kisahnya kan. Bawalah tongkat itu 1, kata mertuanya. Nabi Shu'aib kan buta ceritanya kan. Tapi jangan yang 1 itu kau ambil. Yang 100 itu pilihlah, tapi yang 1 itu jangan. Tapi ketika Nabi Musa mau ngambil tongkat, yang 1 itu juga yang datang. Yang ini ya Pak mertua, jangan kata mertuanya, yang lain. Tapi ini yang datang kepada aku. Nah kalau gitu memang jatah engkau lah itu, ambillah itu.
Itu almarhum Haji Korsani yang menceritakan dan saya kisah itu waktu saya sekolah sanawiyah. Ya guru saya, guru bahasa Arab saya, almarhum Haji Korsani itu guru bahasa Arab saya di sana. Jadi dipegang tongkat itu, bawa tongkat, itulah tugas sakti tadi. Yang terakhir, yang kelima, makhluk Allah yang terlahir ke muka bumi ini dan pada induknya kibasnya Nabi Ibrahim. Waktu Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, kan tak luka-luka tuh. Kata Nabi Ibrahim, tumpulkan pisau saya ini. Maka ada sesuatu di sampingnya, dia tertas gitu, maka putus, tajam, tapi kenapa leher Ismail tidak mau luka disembelih? Rupanya Allah tidak mengganti. Allah turunkan dari langit seekor kibas. Nah ini yang disembelih, kata Allah, ganti Ismail. Seandainya Ismail waktu disembelih, Pak, turunlah syariat Islam tuh pada kita sekarang. Kasihan, Pak, mana anak-anak yang besar dipilih orang tua lah kita sembelih kau katanya. Tapi untuk digantilah dengan kibas. Maka sekarang kita diperintahkan berkorban. Inilah makanya jadi beberapa hari kita suruh berkorban ini. Mudah-mudahan kita bisa berkorban semua. Kenapa? Sebab pada hari raya kurban itu tidak ada amalan yang paling dicintai Allah kecuali menyembelih kurban. Tidak ada amalan yang paling baik waktu itu kecuali menyembelih kurban. Ma'amila ibnu Adam yaumun nahri amalan ahabba illallah min hiraqatid dam. Tidak ada amalan ibnu Adam yang paling dicintai Allah pada hari kurban itu kecuali menjatuhkan darah ke bumi. Mudah-mudahan kita bisa berkorban. Jadi diganti, Pak, oleh Allah dengan seekor kibas. Kemudian tanyaan berikutnya, apalagi kata Sayyidina Ali? Ketika burung berkicau itu apa disebutnya? Kata Sayyidina Ali, burung itu berkicau yang disebutnya adalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang pengasih itu bersemayam di arsy. Itu yang disebut burung. Kemudian ketika berkicau, berkokok ayam itu pula. Ditanyakan oleh Yahudi, kalau ayam berkokok itu apa disebutnya? Dia menyebut uzkurullah ya ghafilin. Ingatlah kepada Allah wahai orang-orang yang lupa. Makanya ayam jaga itu berkokok jam 2 malam dah mulai itu. Apa kata dia? Hei orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa, ingat kepada Allah. Ayam mengingatkan. Dalam Al-Quran jelas dikatakan yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih kepada Allah segala apa-apa yang ada di bumi ini. Baik, saya hormati, jadi kajian kita subuh ini adalah saling mengingatkan. Judulnya adalah memberikan peringatan. Asalnya dulu memang Rasulullah yang sudah memberikan peringatan. Rasulullah sudah wafat, tentu ke waris-warisnya lagi berikan peringatan terus. Sering kita memberikan peringatan-peringatan. Ya kalau tak ada peringatan, ya bagaimana kita kalau tak ada sering berikan peringatan? Kalau kita di rumah tidak kelompok luas, kita kelompok ramai, apa yang kita ingatkan di rumah? Apa kata Allah dalam Quran itu, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Surah Toha 132. Wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkanlah keluargamu salat, sabar kau melaksanakannya. Kami tidak minta rezeki kepadamu, kata Allah. Kami yang berikan rezeki kepadamu. Wal 'aqibatu lit taqwa. Kesudahannya nanti orang yang mendapatkan pahala itu yang baik adalah orang yang takwa. Jadi tugas kita di rumah mengajak keluarga sholat. Kemudian apa lagi? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang yang beriman, pelihara dirimu, keluargamu dari siksaan api neraka. Itu paling tidak kita ingatkan. Semoga kajian kita subuh ini memberikan pelajaran terutama pada saya sendiri dan kita semua. Mohon maaf atas silap dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى والاستقامة جملنا بالعافية. نوم بها سبحانك اللهم وتحية بها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.